nabihi wa bi'ulumihi fid daraini amin radhiyallahu ankum. Wa kana radhiyallahu anhu yaqulu 'inda qawlihi ta'ala. Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Benar-benar kami Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dengan keadaan yang sempurna, dengan penciptaan yang sempurna. Ai hina kana fi alamil arwah, yaitu ketika kita dulunya diciptakan oleh Allah ada di alam arwah. Dulu kita di alam arwah kumpul dengan Rasulullah SAW. Rohnya kita sambung dengan Rasulullah SAW. Al-arwah junudun mujannadah. Setiap roh satu orang dengan orang lain itu ibarat pasukan yang berkelompok-kelompok. Faman ta'arafa minha, maka barang siapa yang dulunya di alam arwah tercipta di muka bumi kok saling mengenal, kok cocok. Seperti kita sekarang. Walaupun beda zaman, seperti kita dengan sahabat, seperti kita dengan Rasulullah SAW. Beda zaman, kita nggak hidup di zaman beliau, tapi kita cocok sama Rasulullah, cinta, iman bahkan. Maka barang siapa yang dulu dalam arwah ta'aruf, pernah kenal, pernah sambung, maka ketika ada di dunia iktalaf, cocok. Wa man tanakara fiha, dan barang siapa yang dulu ada di alam arwah nggak pernah kumpul, maka ketika hidup ada di dunia ikhtalaf, nggak cocok. Walaupun ketika hidup di dunia jasad ketemu jasad. Contoh Abu Jahal sama Rasulullah, kumpul sama Rasulullah jasad, tapi roh dengan roh nggak pernah kumpul dulu di alam arwah. Makanya selalu nggak cocok Abu Jahal kepada Rasulullah. Bukan Rasulullah nggak cocok sama Abu Jahal. Abu Jahal yang nggak pernah mau untuk cocok sama Rasulullah. Kita walaupun nggak pernah hidup di zaman Rasulullah, jasad nggak pernah ketemu, tapi roh kita pernah ketemu. Kenapa? Buktinya kita iman sama Rasulullah. Buktinya setiap kita mendengar nama Nabi Muhammad, kita sholawat kepada Rasulullah SAW. Ada lagi, udah jasad nggak pernah ketemu, roh nggak pernah ketemu. Siapa? Ya orang-orang kafir sekarang. Roh mereka nggak pernah ketemu sama Rasulullah, jasad mereka juga nggak pernah ketemu dengan jasad Rasulullah SAW. Dulu ketika kita hidup di alam arwah itu nggak pernah maksiat. Fi ahsani taqwim, dalam keadaan yang sempurna. Gimana enggak rohnya kita sambung, kumpul, dekat dengan roh Rasulullah. Setiap manusia yang pernah Allah ciptakan di muka bumi pasti pernah hidup di alam arwah, siapapun mereka. Berarti kita dulu di alam arwah itu, ya Allah, kumpul sama para aulia, kumpul dengan orang-orang soleh, kumpul dengan mereka yang kita iman sama mereka, termasuk Rasulullah SAW. Kita dulu di alam arwah iman, nggak pernah kurang, nggak pernah turun imannya kita kepada Rasulullah, imannya kita kepada Allah juga. Alastu bi rabbikum, ketika kita dulu di alam arwah ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum, iman nggak kalian kalau aku adalah Tuhan kalian? Bala syahidna, iya ya Allah, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Itu di alam arwah dulu begitu. Mantap imannya kita. Begitu di sini, udah ya, dinar dirham yang jadi Tuhannya kita. Udah dunia yang menjadi Tuhannya kita. Pangkat, jabatan, banyak hal yang membuat kita menomorduakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang membuat kita membuat murka, mengingkari apa yang dulu di alam arwah pernah kita akui, yaitu bala syahidna, nggak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Dulu di alam arwah kita nggak pernah maksiat, kita di alam arwah. Sekarang, maksiat kita banyak, dosa kita banyak. Dulu di alam arwah nggak ada resiko neraka gitu. Sekarang di alam dunia, ada resiko neraka. Makanya dikatakan, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Dulu di alam arwah sempurna, hidup di dunia tidak menyempurnakan kesempurnaan mereka ketika hidup di alam arwah dengan tetap iman. Hidup di dunia kafir malahan. Dulu bala syahidna, yang kafir sekarang. Dulu
di alam arwah juga mengatakan hal yang sama kepada kita, bala syahidna. Tapi ketika ada di alam dunia, kufur mereka kepada Allah, mengingkari apa yang mereka pernah akui di depan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma radadna asfala safilin. Oh, aku kembalikan mereka ke neraka asfala safilin. Innal munafiqina la fid darkil asfal minan nar. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, sesungguhnya orang-orang munafik yang omongan sama kelakuan enggak sama. Dulu di alam arwah bala syahid, mengaku enggak ada Tuhan kecuali Allah. Kapan di alam dunia munafik dia. Tidak mengakui, justru mengingkari. La fid darkil asfal minan nar. Mereka masuk ke dalam neraka dengan posisi yang paling bawah, karena neraka itu bertingkat-tingkat sebagaimana surga bertingkat-tingkat. Nah, orang munafik, orang kafir, letak mereka ada neraka jahanam yang paling bawah. Ya, ibarat kalau kompor itu, ya, ada apa namanya? Tingkatan-tingkat yang paling panas itu yang bawah. Kenapa? Paling dekat dengan Nabi sama. Orang munafik, orang kafir, Qarun, Haman, Namrud, Fir'aun, Abu Jahal, la fid darkil asfal minan nar. Paling jadi bahan bakunya neraka, jadi kayu bakarnya neraka, bahan bakarnya neraka. Waliyadzubillah min dzalik. Thumma radadnahu asfala safilin hina baraza ila alamil asbah. Ketika hidup di dunia, ya beginilah keadaannya kita. Illa, kecuali alladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali mereka yang tetap iman kepada Allah sesuai bala syahidna di alam dunia, di alam arwah, di alam dunia juga mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oh, cocok. Amanu wa amilus sholihat, dan mereka yang mempertebal, melindungi keimanan mereka. Sebagaimana dulu di alam arwah imannya mantap, di dunia dibuat mantap, dibuat kuat, dibuat kokoh. Maka illal ladzina amanu wa amilus sholihat bi an ajabu da'watar rusul wa amtathalu ma balaghuhum 'anillah azza wajalla. Mereka orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, senantiasa mengijabah, memenuhi dan menjawab panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taat maksudnya. Dan mereka selalu patuh, nurut, tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka punya pahala yang tidak terbatas. Baik. Dari sini bisa kita pahami beberapa hal. Yang pertama, bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ini menciptakan kita dengan keadaan yang sempurna. Coba lihat binatang gitu. Ada yang makannya nyosor. Kita alhamdulillah bisa metik buah, ngambil lauk pauk, terhormat, sopan, enak dipandang. Coba bebek nyosor, ular nyosor. Ada yang makannya bergelantungan, kera misalnya. Ada yang makannya berdiri, seperti apa? Jerapah, beruang. Kalau makan berdiri. Makanya kita ini manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita ini sudah dimuliakan oleh Allah. Makanya kalau makan pakai aturan. Jangan sampai, maaf, kalau kita makannya sambil jalan, akhirnya beruang kopian itu namanya. Beruang cuman kopian. Kenapa? Makannya nggak pakai aturan. Keluar masuk rumah jangan sama dengan kambing. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalau kambing nggak pakai salep keluar masuk kandang. Mau kaki kanan dulu, mau kaki kiri dulu, mau jungkir balik, terserah. Jangan, muliakan kita. Kenapa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita dimuliakan oleh Allah. Kita kalau kencing, buang air kecil misalnya, jangan, maaf, niru seperti anjing, ngangkang, berdiri. Gimana kalau kita jongkok dong? Udah baik untuk kesehatan, dan berarti kalau kita nurut sama sunnahnya Nabi, kita memuliakan diri kita sendiri. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah itu sudah ciptakan kita dengan kesempurnaan. Begitu juga dengan ajaran-ajaran sunnah-sunnah syariat Rasulullah SAW, itu semakin menyempurnakan kita. Udah fisiknya sempurna, kalau kita nurut sama sunnah-sunnah Rasulullah, semakin sempurna adabnya kita. Zahir sempurna, batin sempurna. Nah, kita ini untuk mengenal Allah,
Cukup jadikan diri kita ini sebagai alat untuk kita semakin kenal siapa Tuhan kita. Dikatakan tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fillah. Kita ini kalau mau mengenal Allah, kenali diri kita. Kita akan kenal siapa Allah. Jangan kamu memikirkan bagaimana Allah. Cukup kamu pikirkan bagaimana kita akan sampai kepada Allah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan al-ajzu 'anil idrak. Ketidakmampuan kita untuk mengenal aslinya Allah itu adalah batas. Itu adalah batas. Jangan dilampaui, nggak punya kekuatan kita. Mau dengan akal, mau dengan apapun yang kita punya untuk mengenal Allah aslinya, hakikatnya, nggak bakal sampai, nggak bakal sanggup. Udah, ketidakmampuan kita, ya disitulah memang batasnya kita. Wal bahthu fillah isyrak. Membahas tentang Allah itu adalah kesyirikan. Maksudnya membahas Allah itu adalah apa? Allah itu di mana ya? Allah itu, maaf, bentuknya bagaimana ya? Allah itu bisa melihat. Oh, berarti Allah punya mata. Syirik. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Enggak sama. Mukhalafatun lil hawadits. Enggak sama dengan kita. Kalau kita terlalu jeru memahami bagaimana Allah, wa isyrak, bisa terjerumus kita dalam lubang kesyirikan. Menyamakan Allah dengan makhluk itu namanya syirik. Wal iyadu billah min dzalik. Karena itu cukup jadikan diri kita ini sebagai alat media untuk kita bisa sampai kepada Allah, mengenal Tuhan. Karena itu dikatakan tafakkuru sa'atin. Bertafakkur walaupun sejenak, bertafakkur walaupun sebentar, itu khairun min qiyami lailati. Lebih baik daripada orang yang ibadah malam sepanjang malam. Kita bertafakkur, ngaca misalnya ke depan kaca, ya Allah, saya ini dulu mani itu menjijikkan. Subhanallah, mani itu nggak punya mata, saya punya mata sekarang. Mani itu nggak ada kaki, nggak ada tangan. Subhanallah, kok iso ya? Kok bisa ya? Maaf, mani ambil umbel, mebodo. Kita sama-sama jijik kan gitu. Misal kalau ada ingus jatuh ke tubuhnya kita bersihkan nggak? Kalau ada mani kena sarungnya kita bersihkan nggak? Bodoh. Cuman umbel, gak bakal jadi manusia. Padahal secara fisik sama itu. Ingus sama mani sama. Menjijikkan, kemudian lengket, warnanya kurang lebih, sama-sama nggak ada fisiknya, nggak ada jasadnya. Mana ada mani punya mata kalau ingus nggak ada matanya? Nggak ada, sama-sama. Cuman bedanya umbel ya umbel. Sampai kapan ya umbel. Subhanallah, kalau mani tumbuh berkembang di dalam rahim ibu kita. Ketika mani laki-laki bertemu dengan mani perempuan di dalam sel telur menjadi embrio. Kemudian setelah itu 4 bulan ditiupkan ruh di situ. Kemudian berkembang sampai seperti kita. Coba ngocok. Ya Allah, subhanallah. Siapa orang bisa menciptakan ini? Siapa orang bisa menciptakan ini? Bikin robot sudah hebat apalagi menciptakan manusia. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah berfirman dalam Al-Quran, apakah terhadap diri kalian tidak mengambil pemahaman akan kebesaran, keagungan, kehebatannya Allah subhanahu wa ta'ala. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyan lahum annahul haq. Aku Allah akan menampakkan di ufuk, nggak di barat, nggak di timur, nggak di utara, nggak di selatan. Ini semuanya adalah ayatullah, tanda-tanda kebesaran Allah. Bumi tanda kebesarannya Allah, matahari, bulan, bintang, semua itu semuanya adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ila jibali kaifa nusibat wa ila ardi kaifa. Coba pahami tafsirnya. Panjang lebar mengenal bagaimana kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga terhadap diri kita. Jadikan diri kita ini kapan kita ngaca misalkan sebagai alat untuk kita mengenal akan keagungan Allah, kebesaran Allah. Ya Allah. Nih rambut yang ada di muka kita ini kan beda-beda. Rambutnya kepala, rambutnya alis, rambutnya bulu mata, rambutnya kumis, rambutnya jenggot. Beda ya? Subhanallah. Kalau rambut kepala tumbuh dengan sendirinya.
Semakin lama semakin panjang. Coba alisnya sama panjangnya seperti rambut kepala. Bukan hanya ada cukur rambut, cukur alis, ketok tadi. Coba idep bulu mata ini sama panjangnya seperti rambut kepala, lemas gitu. Kalau kita disapa orang berarti kan, kenapa? Waduh, ya. Ono kuncitan akhirnya, ono rebonding untuk idep, untuk alis, enggak. Alis untuk apa? Bendungan, biar yang namanya air nggak langsung ke mata. Bendungan, disaring menjadi filter. Itu pun kadang-kadang masuk ke mata kita kelilipan. Kalau pas kotor kadang-kadang iritasi mata kita. Untung ada bendungan, nggak langsung bior. Untung masih ada bendungan. Hitam juga begitu, ngontrol cahaya. Kalau orang nggak punya hitam nggak kuat untuk melihat cahaya secara langsung. Jelas ya? Hitam warnanya apa? Hitam. Maaf, kalau ada teman kita albino, nggak kuat dia sama cahaya, melihat langsung matanya matahari nggak kuat. Kita aja nggak kuat, badan hitamnya hitam. Jelas? Warna apa yang menolak cahaya? Hitam. Subhanallah, hasil. Wow, ini kebesarannya Allah nih kita ini. Mani itu sama. Ya ono sing putih kaya aku, ono sing ireng kaya aku. Loh iya apa enggak? Ono sing ganteng kaya aku, ono sing enggak. Kok modelnya padahal kita ini dari penciptaan yang sama itu. Dari mani, bentuknya sama, tapi rupanya beda-beda kapan besar. Subhanallah. Makanya, orang yang beriman itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkuruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila. Mereka yang selalu berpikir, merenung, menghayati ciptaan-ciptaannya Allah termasuk diri kita sendiri ini, mau yang ada di langit, mau yang ada di bumi ini semuanya. Kemudian mereka mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau ciptakan ini bukan sesuatu yang batil, penuh perhitungan yang tepat. Perhitungannya matang. Jembatan Betung Kandang ini. Kalau perhitungannya salah, naudzubillah, yang lewat di atas bisa jatuh. Kenapa? Perhitungannya nggak mateng. Itu pun kadang-kadang udah dihitung mateng. Yono aja kadang-kadang bencana. Naudzubillah. Sama. Ini penciptaan bentuk mulai dari ujung rambut sampai kaki sempurna Allah itu. Harus dirubah, bencana itu. Bencana. Irung pesek dimancung-mancung. Wong delok gak tambah ganteng, gak tambah. Kok tambah tuwe? Ikini keriput, ikini tok pancet. Kok aneh sih. Pernah nggak ngeliat orang kalau operasi plastik? Iki koyo ono gak beres daerah ini wong iki. Kok tambah ganteng tapi kok ono sing aneh. Kenapa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sempurna. Udah sempurna dari Allah kalau kita rubah. Kita rubah sedikit, bencana. Sama seperti insinyur. Sama seperti insinyur bangun jembatan, perhitungannya matang matematikanya. Butuh batu bata berapa, butuh pasir berapa, butuh semen berapa. Salah perhitungan. Orang marit sama, kayaknya kurang mancung, kayaknya kurang tirus, kayaknya. Mulai ujung rambut sampai ujung kaki sini plastik kabeh. Nah, kayak perumahan. Ono pageri. Ya kalau untuk perbaikan nggak ada masalah. Tapi kalau untuk gaya-gayaan kan banyak. Apa itu namanya itu? Hidup sing apa itu yang dawa-dawa kayak korden ya. Walhasil kayak perumahan ono pageri, ada kordennya, palsu semuanya, ganteng yo palsu, ayu yo palsu, didelok yo rada aneh. Suwe-suwe lek ketemu ana wong model kaya ngono. Suwe-suwe ketemu, oh alah tak pikir ganteng asli. Tibakno plastik. Iya.
tibakno plastik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, itu yang pertama. Kita ini punya akal ya. Gunakan akalnya kita untuk mengenal Allah. Jangan sampai seperti binatang. Binatang nggak punya akal. Ngelihat langit, melihat bumi ini, jangan sampai cara pandang kita sama dengan cara pandangnya binatang. Itu yang pertama. Yang kedua, nih, kita ini tsumma radadnahu asfalas safilin. Apa maksudnya asfalas safilin? Kalau kita merujuk kepada tafsir secara umum, yang dimaksud asfalas safilin ini dua. Yang pertama neraka, sudah kita bahas tadi. Kalau orang ketika hidup di dunia tidak sesuai dengan apa yang dia janjikan, apa yang dia akui ketika dia hidup dalam arwah, tsumma radadnahu asfalas safilin. Aku kembalikan dia ke dalam neraka. Ada tafsir yang kedua, asfalas safilin ini adalah apa? Kembali tua. Kami kembalikan dia menjadi lemah. Ketika bayi nggak punya gigi, suwe-suwe ompong. Bayi nggak punya rambut, lama-lama rontok. Bayi lemah, makannya bubur, lama-lama juga makannya bubur orang itu. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalq. Barang siapa yang kami Allah memberikan dia umur yang panjang, aku balik keadaan dia. Dulu ketika masih bayi atau anak kecil, belum sempurna akalnya, tuwek pikun. Banyak. Dulu ketika bayi nggak bisa jalan, tua, penyakitnya macam-macam, wes ndek kasur tok akhirnya. Nunakishu fil khalq. Ya. Kami balik keadaan mereka. Keren. Kalau kita punya orang tua yang sepuh, kan repot ya, ngerumat orang tua yang sepuh, yang butuh betul akan perhatian anak. Itu waktu yang tepat buat anak untuk bakti kepada orang tua. Iling, kon nggak duwe, kamu dulu ketika bayi nggak punya gigi, dibikinkan bubur. Saiki bapak itu nggak duwe untu, bikinkan bubur yang enak misalnya. Ingat, kamu dulu nggak bisa jalan, tahan-tahanan, tiba-tiba ngeblak. Ayo, orang tua kamu ngajari sampai kamu bisa jalan, bahkan bisa lari. Orang tua kamu juga begitu, tonton. Kamu dulu tonton sampai bisa jalan. Orang tua kamu juga tuntun. Mau kemana, Bu? Pak, ke kamar mandi. Oh, saya antar. Mau kemana? Mau keluar rumah, sumpek di kamar tok. Oh iya, tak tuntun. Begitu. Naudzubillah, ada orang kena stroke butuh terapi, tuntun. Jangan panggilkan babysitter untuk ngatasi. Akhirnya saya mlebu surga, babysitter. Kenapa? Yang ngeladeni, yang melayani, yang rumah babysitter, perawat. Kadang-kadang jangan. Ya kalau urusannya kedokteran medis, ya kita nggak bisa. Tapi untuk hal yang kita bisa, jangan dipasrahkan sama orang lain. Kita ini sebagai anak mestinya rebutan merumat orang tua, bukan uncal-uncalan. Konai. Jangan, rebutan seharusnya. Kalau perlu bayar, wes ibu bapak aku sing ramat, sing rumat. Kamu nggak usah, tak bayari. Lek perlu begitu sudah. Ngomong sama dulur begitu. Dulur kalau baik nggak terima gak, lek perlu tak balik saya. Biar bapak sama ibu sama saya, kon tak bayar double. Ayo, rebutan soalnya, warisan sing rebutan, ngerumat wong tua rebutan. Bukan sekeluarga sepakat bapak sama ibu ditaruh di panti jompo. Biayanya mahal, urunan. Kurang ajar. Man asbaha murdiyan li. Itu tanya, itu coba masuk ke panti jompo tanya. Bagaimana perasaannya mereka? Dibuang secara halus oleh anak. Anak dulu ompong nggak bisa makan, dibikinkan bubur saiki wis dekek panti jompo ae. Kok panganan diatur ambek pengelola yayasan misalnya. Nggak bisa jalan, wis dekek panti jompo, ono sing rumat bayar. Lo kan saya bayar, Beb. Bapakmu, ibumu dhisik nggak bayar wong gawe ngrumat awakmu. Makanya kalau Anda kebetulan jadi orang kaya, jangan gampang-gampang pakai babysitter untuk ngrumat anak. Hati-hati loh. Anak akhirnya dekatnya sama babysitter.
ikatan emosionalnya, ikatan batin itu lebih dekat sama babysitter. Jadi dia menganggap babysitter, perawat itu adalah orang tua. Hati-hati, banyak loh anak zaman sekarang yang model begitu. Pernah diceritakan, ada anak ngerumat bapak yang sudah sepuh. Karena jalannya lambat, akhirnya kalau makan tuh dinterno, bukan diajak makan bareng sekeluarga. Dinterno, dikasih kamar pojok, rumahnya besar tapi dikasih kamar pojok. Walhasil disendirikan orang tuanya ini. Si anak sebagai suami punya istri, punya keluarga, punya anak, makan. Sekali waktu si anak ini lomba gambar ada di sekolah. Pulang. Tanya sama bapaknya, gambar aja? Iya. Coba lihat. Dilihat gambarnya. Rumah besar, ada meja makan, fasilitas bagus gambarnya. Terus ada ruangan sendiri, kamar gitu. Si bapak tanya, ini apa ini? Kamar. Loh, lah ini kamarnya siapa? Kamarnya saya, katanya anak. Lah ini ya kamarnya bapak nanti kalau dewasa, kalau sudah tua. Baru dari situ si bapak, loh, anak kecil ini ngerekam ternyata. Saya memperlakukan orang tua saya, mencampakkan, taruh, ngerepoti, wis mangan dewe, bapak jangan mangan dewe. Anaknya, ya berarti bapak engko lek tuwek takonono. Namanya anak polos ya. Subhanallah. Gambarannya man asbaha murdiyan liwalidayhi. Barang siapa yang pagi hari dia berhasil membuat ridho kedua orang tuanya, kemudian wa muskhitan li, walaupun dia gagal membuat aku Tuhannya ridho. Hadits qudsi, barang siapa yang pagi hari berhasil membuat orang tuanya ridho, walaupun dia gagal membuat aku sebagai Tuhannya ridho, fa ana anhu radhi. Aku ridho sama anaknya. Wa man asbaha murdiyan li wa muskhitan walidayhi. Sebaliknya barang siapa yang membuat ridho aku sebagai Tuhan, salat, puasa, bagus ibadahnya, tapi gagal dia bakti sama orang tuanya, fa ana anhu sakhit. Aku Tuhan yang murka sama dia. Hati-hati. Kita ini kadang-kadang sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bingung diterima kok gak? Ya, puasa 30 hari, ya Allah, bingung, asli ini diterima kok gak puasa aku? Selagi kita lihat wajah orang tua senyum kepada kita, Allah senyum sama kita, selesai. Kita punya umur ini terbatas, kita punya kekuatan juga nggak mungkin selamanya kuat. Cukup umurnya kita, fisiknya kita, apapun yang kita punya, hartanya kita, untuk orang yang ridhonya Allah gantungkan kepada mereka. Mari, ojo konco sing dibelani, wong tua sing dibelani. Kita bisa jalan karena temen, kita bisa makan karena temen, kita bisa sekolah karena temen. Kok arek saiki modelnya belani konco timbangane wong tua. Wale, ridhonya Allah bukan di teman, ridhonya Allah orang tua. Hati-hati loh. Orang yang berhasil membuat Allah ridho tapi gagal membuat orang tua ridho, suul khotimah nanti. Apalagi ibadah wis gak sepiro, nggih mangkel wong tua bolak-balik. Tsumma radatnahu asfala safilin. Mlebu neraka ajur mumur. Wal iyadu billah min dzalik. Karena itu birru aba'akum ya birrukum abna'ukum. Kalau kita bakti sama orang tua, maka anak kita akan bakti sama kita. Itu hukum sebab akibat namanya. Sebab kita bakti sebagai anak kepada orang tua, akibatnya anak akan bakti kepada kita. Baktilah kamu kepada orang tua, anak kamu akan bakti kepada kita. Berarti ada kabar gembira kepada kita. Kalau kita bakti sama orang tua, anak akan bakti sama kita. Berarti kita panjang umur. Kemudian yang kedua, berarti saya kawin, 2 anak. Berarti setelah kawin saya punya anak. Saya bakti kepada orang tua. Itu pertama, berarti saya panjang umur. Kenapa? Saya nuruti zamannya anak. Yang kedua, saya kawin berarti. Yang ketiga, bukan hanya kawin tapi punya anak. Kemudian apa? Anaknya besar. Bakti kan dihitung ketika dia sudah besar. Lelek cilik nganyang biasanya, kudu bakti. Tapi wajar namanya anak kecil. Baktinya anak dihitung ketika dia sudah besar. Jelas ya? Kemudian anak itu, ini yang paling hebat nih. Anak bakti sama kita. Berarti dari baktinya kita kepada orang tua, kita mendapat 5 bonus dari Allah. Panjang umur,
menikah, punya anak, dewasa anaknya bakti. Wis. Dari satu itu subhanallah. Makanya ya, kalau sudah punya orang tua mulai pikun, sing sabar. Mulai ngamuan. Anak kecil kan ngamuan. Ya kali itu kono nangis, mangkel, ngambul. Orang tua ya begitu kadang-kadang ngambulan. Bapak ngambulan, orang cilik ae lho. Makane ngaji yo. Memang begitu. Tsumma radadnahu asfala safilin. Wa man nu'ammiru naqsu fil khalq afala yaqilun. Itu sudah maklum ono. Orang kalau ngaji maklumi nanti sudah begini. Ingat lho, anak, bapak ngerepoti. Kon bakal tuwek lho. Bakal ngerepoti anakmu lho, kon. Bapak ini rewel. Kamu juga bakal tua loh, bakal rewel sama anak. Iki gak cocok. Namanya sakit ini, sakit itu. Sedikit kerepotan anak, tapi kamu juga sebagai anak bakal tua loh. Kamu bakal jadi orang tua, bakal punya anak. Hati-hati. Kalau ngomong hati-hati. Karena itu habiskan apapun yang kita punya, umur, harta, fisik, kesehatan, semuanya untuk orang tua. Wis cukup wis. Kenapa? Allah letakkan ridhonya ada pada mereka. Selesai seharusnya. Ayo, terakhir, orang yang taat kepada Allah, di masa muda itu nanti di masa tua banjir pahala. Begini, manusia diciptakan dalam keadaan sempurna. Kemudian suatu saat akan kembali tua, menjadi tua, lemah. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Sebagaimana aku ciptakan manusia dalam keadaan lemah, kami kembalikan mereka nanti sebelum mati dalam keadaan lemah. Tapi jika di masa muda kita baik, maka illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat falahum ajrun. Dulu di masa muda sebulan sekali khatam, karena tua mata sudah nggak kuat. Akhirnya setahun sekali khatam, tetap dicatat oleh Allah sebulan sekali khatam. Jelas ya? Dulu di masa muda sregep 5 waktu ke masjid sholat berjamaah. Akhirnya di masa tua abot. Apalagi naudzubillah sampai di kasur sudah nggak bisa gerak, sholat tapi nggak bisa berjamaah, sampai dia nyesel. Coba saya muda seperti kuat sewaktu saya muda, sampai saya iki sholat berjamaah, tetap dicatat walaupun dia tidur di atas kasur dalam sholatnya, dia tetap dihitung seperti orang berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Ya. Dalam satu hadis dikatakan, idza balaghal mu'min minal kibar ma ya'jizu minal amal kutiba lahu ma kana ya'mal. Jika seorang mukmin nggak mampu beramal karena faktor usia, Allah catat bagi dirinya semisal apa yang dulu pernah dia lakukan, apapun amal dia. Makanya mumpung si enom akeh amal, jadi nanti ketika tua sudah kita nggak sanggup ini nggak sanggup, tetap pahalanya. Falahum ajrun ghairu mamnun, nggak kurang podo plek itu sama persis. Nggak bisa diterima alasan, coba saya ini masih kuat di mata ini, sebulan sekali khatam. Saya mau tanya dulu, waktu mudanya kamu pakai untuk apa? Dorok bal-balan, ya goro berarti. Mencari nilai kuat kayak baca Al-Quran, itu namanya penyesalan karena masa lalu, bukan alasan yang diterima oleh Allah. Kalau alasan itu dulu waktu muda habis umur untuk baca Al-Quran sebulan sekali khatam, ketika tua ngeluh, gak kuat. Kocok-moto minus petang bulu misalnya. Ya sudah, maaf kadang-kadang stroke, kena gula, buta, tapi dulu ahli Quran. Dicatat walaupun nggak bisa baca Al-Quran lagi. Sekali sok mana? Nggak bisa ngelihat, tetap dapat pahalanya itu. Mumpung yang masih muda ini, akeh-akeh no amal. Kita nggak mungkin muda selamanya, nggak mungkin kuat terus selamanya. Mumpung kita masih kuat, dibanyakkan amal. Dikatakan dalam sebuah hadis, idza maridal abdu aw safara, jika seorang hamba Allah sakit atau musafir, kutiba lahu mithlu ma kana ya'mal muqiman sahihan. Allah catat bagi dirinya sama seperti ketika dia sehat atau ketika dia di rumah mukim. Allah catat pahalanya sama itu. Kadang-kadang kalau kita mukim sehari bisa khatam 1 juz misalnya. Iya.
Ketika musafir, kesel, sibuk, ada urusan, akhirnya 1 lembar 2 lembar dicatat seperti orang yang mukim. Pahalanya tetap 1 juz, walaupun kenyataannya khatamnya cuma 1 lembar 2 lembar. Dulu ketika sehat juga begitu, setiap hari 1 juz. Ketika sudah tua sakit-sakitan, nggak bisa, nggak bisa sudah, moco nggak bisa. Gimana? Tetap dicatat pahalanya sama. Tetap dicatat pahalanya sama. Pernah di zaman Bani Israil. Ini tentang niat ya, makanya. Pernah di zaman Bani Israil. Ada satu Bani Israil itu ya, di kampungnya, di daerahnya ngalami yang namanya pohon paceklik. Jadi orang banyak kelaparan. Kemudian dia lewat di pinggir pantai, lihat pasir yang begitu banyak. Coba ini pasir gandum, beras ibaratnya. Milik saya, tak pakai no ada. Kau ono wong kelaparan, kau ono wong keluar. Wes mati dia. Dibangkitkan ketika di akhirat, menerima catatan amalnya rapot dengan tangan kanan. Pahalanya sedekah gandum tontonan. Kapan? Dua ya orang sedekah mana? Wah, malaikat salah alamat ini. Ya Allah, ini kayaknya bukan catatan saya ya Allah. Enggak, malaikat salah alamat mas. Terus ya Allah, itu niatnya kamu dulu. Kamu lupa, tapi aku Allah ingat. Tak catat. Pernah lagi Allah memerintahkan di hari kiamat kepada malaikat penjaga, ya, malaikat raqib atid untuk catat kepada fulan. Catat untuk fulan pahalanya ini. Loh ya Allah, ketika saya mendampingi dia, itu dia nggak pernah berbuat ini dan itu. Dan kami tidak dapati di sahifahnya, catatan amalnya, dia pernah berbuat ini dan itu. Kok sekarang di hari kiamat engkau perintah kami untuk nyatet? Kenapa? Dulu dia pernah niat. Kenapa? Karena dulu ketika dia muda, dia pernah berbuat ini dan itu. Ketika tua sudah nggak bisa. Karena itu pentingnya niat. Niatul mu'min khairun amali. Niatnya kita ini lebih baik daripada amal. Karena itu banyak niat. Kata Al-Imam Al-Junaid, barang siapa yang membuka 1 pintu niat, Allah turunkan kepada dirinya 70. Allah buka bagi diri 70 pintu taufik. Kalau kita buka 1 saja pintu niat, Allah buka kepada diri kita 70 pintu taufik. Artinya apa? Besar kemungkinan apa yang kita niatkan kedaden, kelakon, terjadi. Kalau niatnya orang, gambarannya begitu. Niatnya enggak, cita-cita aja enggak. Kayak pernah diceritakan ada satu orang sufi sakit, disambangi, dijenguk. Ketika sambang, orang-orang diajak niat, ayo niat ya, ayo niat haji, ayo niat sedekah, ayo niat bantu orang, ayo. Bingung yang nyambangin yang itu. Kiai, jenengan kan sakit, kok niatnya haji, niat sedekah, jenengan sih lor, masih sakit. Kalau kita dikasih panjang umur, dikasih takdir, kita lunasi apa yang kita niatkan, kita laksanakan. Jujur dalam niat, gak niat-niatan, jujur dalam niat. Tapi kalau kita mati, hasol lana ajrun niat, kita berhak mendapatkan pahalanya niat. Jadi mumpung kita masih muda, mumpung kita masih punya umur, dikasih sehat walafiat, perbanyak niat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Nah itu kita ini, kata Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, saya tambah sedikit, Sayyidina Hasan Al-Basri mengatakan kita ini masuk surga karena niat, ada orang masuk neraka karena niat. Orang muslim mukmin masuk surga karena niatnya. Kenapa? Seandainya dia dikasih umur 100 tahun, niatnya dia iman sampai 100 tahun. Seandainya dia dikasih umur 1000 tahun, dia nggak pernah punya rencana untuk kafir kan? Nih kita nih, iman nggak sama Allah? Pernah rencana kafir? Enggak kan? Sekalipun kita dikasih umur 1000 tahun, punya niatan kafir kita. Nah, niatnya kita, seandainya saya hidup selamanya, ya selamanya saya beriman kepada Allah. Makanya kita masuk surga selamanya. Padahal kita hidup nggak selamanya. Tapi karena kita rencana selamanya saya akan niat. Sampai kapan saya tetap iman sama Allah. Kita umur 60 tahun, 70 tahun. Apa kita masuk surganya cuma 60-70 tahun? Loh kok abadi? Padahal umurnya kita cuma 60-70. Karena niatnya kita abadi. Selamanya saya tetap niat iman kepada Allah. Orang kafir juga begitu. Kafir 60-70 tahun masuk neraka selamanya. Kenapa? Mereka nggak punya rencana iman. Nggak pernah rencana iman, nggak pernah niat iman. Kalau misalkan mereka dikasih umur 1000 tahun, 1000 tahun mereka kafir kepada Allah. Kalau misalkan mereka hidup selamanya mereka kafir kepada Allah.
Makanya masuk nerakanya juga karena niatnya. Masuk nerakanya selama-lamanya. Ya. Hasil panjang bahasan seperti ini, yang jelas ya ada 3 poin tadi yang kita bahas. Yang pertama, kenali Allah dari diri kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang kedua, manusia ini bakal tua. Kita pun sebagai anak bakal tua. Karena itu kalau kita ditakdir oleh Allah punya beruntung bisa merumat orang tua ketika di masa tuanya, insya Allah anak kita akan merumat kita, enggak buang kita ke panti jompo ketika kita tua. Yang ketiga, falahum ajrun ghairu mamnun. Kita akan mendapatkan pahala yang enggak pernah terputus. Dengan cara apa? Mumpung masih muda, mumpung masih kuat ini dan itu, amalkan itu semuanya. Sehingga ketika datang masa tua, mulai sakit, mulai lemah, kita tetap mendapatkan pahala yang sama sebagaimana amal kita ketika masih muda. Ajrun ghairu mamnun. Amal yang enggak pernah terputus, bahkan jangan lagi putus, kurang pun tidak. Dengan catatan, dengan syarat selagi di masa tua kita banyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dikasih panjang umur, sehat walafiat dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Ya